Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, malam ke-8 di bulan suci Ramadan, kita masih bisa hadir berbuka puasa bersama, dilanjutkan dengan takbir bersama. Semoga apa yang kita rencanakan dan apa yang telah kita lakukan, insya Allah diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salawat mari kita sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri tauladan bagi kita semua. Pada malam hari ini kita akan ceramah tentang Al-Qur'an. Ada dalam Al-Qur'an, Bapak bisa buka, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 39 sampai 48, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina. Kata Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah kita lakukan. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala, saya tidak karang-karang. Bisa dibuka dalam surah Al-Mudaththir ayat 38. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Saya ulangi bahwa tiap-tiap kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, ada pengecualian, illa ashabal yamin. Itu di ayat yang ke-39, kecuali golongan kanan. Di mana itu golongan kanan? Dia sudah ada di surga. Apa yang dia lakukan di ayat yang ke-40? Fi jannatin yatasaalun. Mereka berada dalam surga dan saling tanya-menanya. Siapa yang dia tanyakan? Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa. Kenapa itu orang yang berdosa, saudara yang dimuliakan oleh Allah? Mereka berada dalam neraka sakar dan saling tanya-menanya juga. Begitu ditanya apa pertanyaannya? Masalakakum fi sakar. Oi, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Orang-orang yang masuk ke dalam neraka sakar itu menjawab, yang pertama, qalu lam naku minal musholli. Kami dulu sudah sholat tapi tidak termasuk orang yang mendirikan sholat. Ini yang bahaya. Jangan-jangan tidak kita sudah hitam. Jangan-jangan subuh kita berdiri, duhur kita berdiri, asar kita berdiri, maghrib kita sujud, bisa kita sujud juga, tapi ternyata sholat kita tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Kenapa jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena sholat yang kita lakukan tidak mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat iya, jahat iya. Sholat iya, dosa iya. Itu namanya persoalan yang membahayakan diri kita. Oleh karena itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, mari kita jadikan sholat kita inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya sholat itu bagi kita adalah sholat yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu yang bisa kita harapkan. Oleh karena itu, mulai sekarang mari coba kita menghitung-hitung sholat kita. Apa sholat saya sudah benar? Apa sholat saya masih tanda tanya? Itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Bisa kita lihat dan bisa kita deteksi. Oh, barangkali saya sholatnya belum betul. Kalau masih bohongnya masih banyak, berarti sholatnya masih dipertanyakan. Kalau nipu-nipunya masih banyak, berarti sholatnya masih dipertanyakan. Oleh karena itu, mari berhati-hati perbaiki sholat kita, supaya nanti di akhirat kita tidak dimasukkan ke dalam neraka sakar. Maka perbaiki sholat kita,
supaya itu menjadi sesuatu yang bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sholat tapi tidak hidup sebagai orang yang sholat. Pertanyaan yang kedua, mereka ditanya, kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dia termasuk orang yang mendustakan hari kebangkitan atau hari pembalasan. Banyak di antara kita kalau baca ayat, kalau tahu kali ini Al-Quran tapi bohong dengan hari kemudian, tidak yakin kalau ada pembalasan, ambil uang orang, tidak yakin kalau itu akan dibalas. Padahal pembalasannya luar biasa, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu berhati-hati kita. Mari begitu kita baca Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nanti di hari kemudian ada namanya hari pembalasan, dan yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupa itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Lalu berikutnya, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ketika ditanya kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakar, dia kalau ada orang yang membicarakan kejelekan, dia ikut membicarakannya. Yang seharusnya tidak boleh. Jangan kita ikut tambah sesuatu yang salah. Kalau ada orang bawa gosip, barangkali suaminya yang begitu selingkuh, jangan dibilang dia memang kamu suka pulang malam itu suaminya. Harusnya kita berkata, jangan bicara begitu, Bu, itu tidak benar. Jangan ditambah. Jangan ikut menambah sesuatu yang perbuatan dosa itu. Kalau ada berita yang datang kepada kita, maka kita periksa dulu kebenarannya. Itu benar apa itu salah. Sehingga apa yang terjadi, saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak termasuk penyebar isu. Yang salah disampaikan kepada orang. Walauzubillah min dzalik. Sehingga nanti di akhirat betul-betul kita tidak termasuk orang-orang yang senantiasa dimasukkan ke dalam neraka sakar. Walauzubillah min dzalik. Yang berikutnya adalah wa kunna nut'imul miskin. Mereka masuk dalam neraka sakar karena dia tidak pernah menyentuhkan memberi makan orang miskin, malah dia yang makan hartanya orang miskin. Kalau dia bikin acara yang diundang besar, sementara orang miskin di samping rumahnya lupa zakat fitrah, pergi cari jauh, padahal ada di samping rumahnya orang yang butuh. Ini biasa terjadi pada diri kita. Uang dihambur-hambur pergi tanah suci, sementara ada orang di samping rumah kita yang boleh jadi tidak seberuntung dengan kita. Bolak-balik umroh, di belakang rumahnya ada kureo, zakatnya juga tidak dikasih. Oleh karena itu berhati-hati kita, jangan sampai tiap hari kita sudah merenung, saya nanti pasti masuk surga. Padahal apa yang terjadi? Betapa banyak hal-hal yang kita lakukan yang bisa mencegah kita masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Menganjurkan memberi makan orang miskin bukan sesuatu yang sulit, tapi lebih sulit lagi kalau kita tidak mau turun tangan memberi makan orang miskin. Ini dilema buat kita. Karena kalau orang kaya dipanggil, kalau kita syukuran, giliran orang miskin tidak dipanggil. Tapi nanti tidak ada kemenangan itu orang miskin dipanggil pada puji. Astagfirullahaladzim. Padahal itulah harta kita sesungguhnya yang kita sedekahkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kalau orang kaya dikasih, paling dia berkata, apa itu? Cuma 1 juta. Tapi kalau orang miskin dikasih, jangankan 1 juta, 50.000 saja sudah cium tangan kita, disanjung kita luar biasa. Dia berkata, dia itu bapak kasih uangnya 50.000. Tapi kalau orang kaya dikasih kunci mobil, tapi ada mobil jelek. Oleh karena itu, mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, dari 4 hal inilah
yang ada dalam surah Al-Mudaththir yang nanti akan memasukkan orang ke dalam neraka sakar. Maka mari kita coba-coba kalau kita pulang nanti baca itu ayat Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 38 sampai 48. Yang pertama, sholat kita yang baik, karena kalau sholat kita yang baik insya Allah diterima oleh Allah. Tapi kalau kita tidak sholat dengan baik, maka kita ada sholat tapi tidak dianggap orang sholat. Nauzubillah dzalik. Yang kedua, anjurkan orang makan, memberi makan kepada orang miskin. Lalu yang ketiga, jangan suka ikut membicarakan kejelekan atau mencari-cari kesalahan orang lain. Ingat, kesalahan kita lebih banyak daripada kesalahan orang lain. Hanya kita disayang oleh Allah. Makanya Nabi bersabda, barang siapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di akhirat. Kita semua punya aib. Seandainya Allah buka aib kita, tidak bisa kita jalan di jalan raya. Seandainya dibuka bila itu Pak Yusuf diputus di Pak Ale, maka mungkin saya tidak bisa jalan di jalan raya. Cuma karena Allah masih sayang dengan kita, tidak dibuka oleh Allah. Mau contoh orang yang korupsi, dikira itu yang korupsi sendiri banyak sekali, cuma yang dibuka oleh Allah masih itu saja. Coba kalau semua dibuka oleh Allah, semua dikasih lihat oleh Allah, maka barang semua orang akan masuk penjara. Oleh karena itu jangan suka buka aibnya orang, tutup aib saudara kita. Karena boleh jadi kita semua punya aib, cuma karena sayangnya Allah kita tidak dibuka aibnya. Ya. Lalu yang terakhir, saudara yang dimuliakan oleh Allah, perbaiki iman kita kepada hari kemudian. Yakinkan diri kita kalau kita percaya ada hari pembalasan. Yakinkan diri kita kalau nanti akan dihisab. Yakinkan diri kita kalau nanti ada Allah yang maha membalas sesuatu dengan benar. Yakinkan diri kita kalau nanti kita akan berada dalam posisi aman. Begitu di yaumil mahsyar, di yaumil mizan, yaumul jazaa, ada hari timbangan, ada hari pembalasan, ada hari perhitungan. Semuanya itu harus kita imani di hari kemudian nanti. Oleh karena itu, ketika 4 hal itu kita lakukan dan kita tidak berubah, hatta ata'ana yakin, hingga kita mati atau meninggal, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'u syafa'atus syafi'in", maka tidak akan berguna semuanya yang telah kita lakukan dan juga orang-orang yang memberi syafaat. Oleh karena itu, kalau kita bangkrut di dunia tidak ada masalah. Masih ada saudara, masih ada teman, masih ada kerabat, masih ada sahabat, masih ada barangkali orang-orang yang pernah kita bantu dulu. Kalau kita di dunia bangkrut, tapi kalau kita bangkrut di akhirat, tidak ada yang mampu menolong kita. Tidak ada. Ingat, tidak ada lagi orang yang mati akan kembali. Dan begitu kita meninggal, kita kekal di sana. Khalidina fiha, tergantung perbuatan kita. Kalau perbuatan dosanya banyak, khalidina fiha, kekal dalam neraka. Tapi kalau perbuatan baiknya banyak, maka kita akan kekal di surga. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang berbuat baik walaupun sebiji zarah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan. Tapi ingat, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang berbuat dosa, berbuat aniaya walaupun juga kecil sebesar sebiji zarah, juga akan dibalas oleh Allah berupa dosa. Oleh karena itu waspadalah, waspadalah. Kita manusia biasa tidak suci dari dosa, tapi ada namanya mengurangi dosa. Dosa kepada Allah bisa dengan istighfar, bisa dengan puasa, bisa dengan zakat dan seterusnya. Tapi kalau dosa dengan sesama tidak bisa diampuni Allah dengan cara istighfar atau umroh atau dan lain sebagainya. Tapi harus kita meminta maaf kepada orang yang telah kita tepati berbuat dosa. Sekali lagi, mari kita berhati-hati. Semoga kita tidak termasuk orang yang masuk dalam neraka sakar. Inilah yang sempat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan renungan buat kita, terutama buat pribadi saya. Jika benar itu datangnya dari Allah, jika salah dan keliru semata kekurangan saya, mohon dimaafkan. Sekali lagi, tidak ada orang yang tanpa dosa, tapi
billahi fi sabilillah wastabiqul khairat.